Drawback rally ini masih menjadi kunci teman-teman. Jadi nanti ketika ini masih belum jebol, dia bisa aja ke sini ya, bisa aja ke sini. Tapi kalau misalkan jebol, dia bisa aja melanjutkan ke bawah. Jadi seperti itu. Drawback rally. Nah, ini ada DBR. Di sini ada drawback rally. Ya, atau di sini aja lah ya. Nah, cuman ada quick retest juga. Nah, ini kenapa dia bisa mantul di sini? Karena ada drawback rally ya. DPR dan ada EMA 200-nya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi bersama saya Rizky dari channel Dunia Trader. Seperti biasa, kita akan disclaimer dulu sebelum kita mulai bahwasanya apa yang kita sampaikan ini adalah sebuah edukasi semata. Jadi kita belajar bareng supply and demand. Jadi nanti ketika ada plan yang cukup menarik, itu bukan sebuah signal atau rekomendasi apapun. Itu murni sudut pandang saya pribadi dalam melihat market. Jadi teman-teman wajib analisa ulang, wajib sesuaikan dengan plan dan money management masing-masing. Nggak ada jaminan apapun dari saya dan resiko adalah di tangan teman-teman masing-masing. Teman-teman wajib baca disclaimer yang ada di running text ataupun yang ada di kolom deskripsi ya. Oke, kita akan langsung saja kita akan bahas dari SAU USD. Nah, ini masih sama penjelasan saya seperti kemarin bahwasanya SAU USD ini kondisinya masih uptrend untuk di H4 ke atas ya. Jadi kondisinya lagi uptrend di H4 ke atas, lagi tren naik dan tertahan di drop base rally dan kemarin sempat masuk ke dalam area dan dilempar lagi ke atas. Jadi drawback rally ini masih menjadi kunci teman-teman. Jadi nanti ketika ini masih belum jebol, dia bisa aja ke sini ya, bisa aja ke sini. Tapi kalau misalkan jebol, dia bisa aja melanjutkan ke bawah. Jadi seperti itu ya. Jadi intinya SAU USD ini tertahan di drawback rally. Jika ini jebol, dia akan ke drawback rally berikutnya, tapi jika memantul dia akan menguji rally base drop di atasnya gitu ya. Jadi masih seperti itu teman-teman untuk di SAU USD ya. Kalau di 60 kalau kita cek teman-teman di intraday, jadi lagi sideways ya, lagi sideways, trennya lagi nggak jelas ya. Oke, kita akan lanjutkan ke NZD CHF. Ini kondisinya lagi downtrend, cuman area ini udah nggak valid karena emangnya udah nyebrang, jadi nggak ada area yang cukup menarik untuk NZD CHF. NZD CAD juga sama, nggak ada area yang cukup menarik. Aussie JPY kondisinya lagi nggak jelas. Euro CAD kondisinya lagi uptrend karena harga di atas EMA 200 dan EMA yang lainnya juga di atas EMA 200. Kemarin kita bahas kenapa dia mantul di sini, karena di sini ada rally base rally yang searah dengan tren dan cukup dekat dengan EMA 200, dan sekarang EMA-nya udah masuk tapi ini udah nggak fresh karena masuk cukup dalam ya. Kita akan wait and see aja. Di sini ada drawback rally. Nah, ini ada DBR. Kita sambil lanjut ke atas. USD CHF kondisinya lagi nggak jelas. GBP NZD ini kondisinya sekarang lagi uptrend dan area yang bawah ini udah nggak valid karena emangnya udah nyebrang. Tidak ada rally base rally, ada quick retest ya. Jadi area ini cukup valid. Coba kita lihat di market structure-nya di 240. Sebenarnya sih nggak terlalu bagus ya market structure-nya, di sini harusnya areanya ya. Tapi kita tunggu karena di sini ada EMA 200-nya. Aussie USD trennya lagi nggak jelas. Euro Aussie kondisinya lagi uptrend karena harga di atas EMA 200 dan EMA yang lainnya juga di atas EMA 200, dan kita revisi area karena EMA-nya udah nyebrang. Jadi kita punya area di rally base rally dan ada quick retest di atasnya ya. GBP USD ini udah di 1/3 teman-teman. Di sini ada drop base drop yang searah dengan tren dan ada EMA 200-nya, harga masuk ke 1/3 ya. Jadi setelah 1/3 dia uji area lagi dan jebol ya, tapi kan udah dapat di sini ya. Jadi kita akan hapus ya, dan sekarang kondisinya lagi nggak jelas. USD CAD lagi uptrend karena harga di atas EMA 200 dan EMA yang lainnya juga di atas EMA 200, tapi nggak ada area yang cukup menarik. BTC USD ternyata lagi nggak jelas ya. Coba kita cek di 240. Juga nggak jelas di 1D.
Nah, di 1D ini, teman-teman, nah ini ya yang kita bahas kemarin. Nah, di sini ada rally bus rally. Nah, di sini ada rally bus rally. Cuman area ini belum terpanggil ya, di sini ada rally bus rally. Teman, area ini belum terpanggil. Di sini ada drop bus rally. Ya, atau di sini aja lah ya. Nah, tapi masih belum terpanggil ya. Kita kembali ke 60. Kita lanjutkan ke pair yang lain. USD JPY lagi koreksi ke bawah, tapi kita nggak ada area yang cukup menarik. Ada JPY lagi nggak jelas trennya. GBP JPY juga lagi uptrend kondisinya karena harga di atas EMA 200 dan EMA yang lainnya juga di atas EMA 200. Di sini ada rally bus rally, cuman masih tergolong agresif areanya. Di bawah ini ada drop bus rally sebenarnya, cuman ada quick retest juga. Nah, ini kenapa dia bisa mantul di sini? Karena ada drop bus rally ya, DPR dan ada EMA 200-nya. Coba kita lihat market strukturnya di 240. Di 240 ya cukup menarik sih ya. Oke, kita lanjut. GBP CHF lagi nggak jelas trennya. GBP CAD kondisinya lagi uptrend, cuman kita nggak ada area yang cukup menarik. Sini ada Prozone, cuman terlalu agresif. GBP AUSI kondisinya lagi uptrend, cenderung nggak jelas juga sih, masih belum terbentuk dengan bagus EMA-nya, tapi nggak ada area yang menarik juga. Euro NZD kemarin kita punya area di sini, rally bus rally yang searah dengan tren, tapi sekarang EMA-nya udah nyebrang, artinya area ini udah nggak valid dan kita nggak ada area yang cukup menarik juga di Euro NZD. Euro JPY kondisinya sekarang lagi uptrend karena harga di atas EMA 200 dan EMA yang lainnya juga di atas EMA 200. Sebenarnya di sini ada rally bus rally, cuman masih agresif ya. Nah, sini ada rally bus rally. Itu kenapa dia bisa mantul di sini. Cuman area ini masih tergolong agresif ya. Oke, kita lanjut. Euro GBP kondisinya sekarang lagi uptrend, tapi nggak ada area yang cukup menarik juga. Euro CHF ini kondisinya lagi sideways, nggak ada area yang cukup menarik. CHF JPY lagi uptrend, tapi nggak ada area yang cukup menarik. Kita nggak punya area supply and demand ya. Secara trend emang lagi uptrend, tapi kita nggak punya area supply and demand. Jadi sama aja ya. CAD CHF lagi downtrend, tapi nggak ada area yang cukup menarik ya. Di sini ada rally base drop, ada EMA 200-nya, di sini juga ada rally base drop. Ya, wait and see dulu aja. CAD JPY kondisinya lagi nggak jelas. AUSI NZD kondisinya lagi nggak jelas. AUSI CHF kondisinya lagi downtrend, cuman nggak ada area yang cukup menarik. AUSI CAD lagi nggak jelas. NZD USD, nah, NZD USD ini juga kondisinya lagi nggak jelas. Kemarin kita marking di sini, cuman kita lihat di 240. Di 240. Ya nggak tahu area ini bekerja bagus apa enggak ya. Saya nggak ambil ya. Saya nggak ambil karena kurang begitu menarik juga sih secara base ya. Ini juga ketembus. Kayaknya ini bakal ketembus karena emangnya udah nyebrang ya. Ini udah nggak valid area ini. Euro USD ini masih trennya nggak jelas, tapi di sini ada rally bus rally, cuman masih belum jelas ya. Kita marking aja dulu. Nah, ini struktur juga kayaknya juga nggak jelas ya. Cukup menarik sih ya, cukup menarik, cuman emangnya masih belum terstruktur dengan oke ya. Oke, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Jadi nggak begitu banyak area yang cukup menarik ya. Sekali lagi kita akan disclaimer bahwasanya apa yang kita sampaikan itu adalah sebuah edukasi semata. Jadi plan-plan yang kita bahas, plan-plan yang kita temukan itu adalah sebuah edukasi dan sudut pandang saya pribadi. Jadi bukan sebuah signal atau rekomendasi apapun. Jadi teman-teman wajib untuk analisa ulang, wajib sesuaikan dengan plan dan money management masing-masing. Nggak ada jaminan apapun dari saya dan resiko adalah di tangan teman-teman masing-masing.
Trading ini punya resiko yang cukup tinggi, jadi teman-teman wajib bijaksana dalam memutuskan apapun itu, dan teman-teman wajib baca disclaimer yang ada di running text ataupun yang ada di kolom deskripsi. Terima kasih yang udah nonton, terima kasih yang udah subscribe bagi teman-teman yang baru bergabung, dan jika video ini bermanfaat bisa bantu untuk subscribe. Terima kasih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan bye-bye.